Alphard putih milik ex-Bupati Rohil Afrizal Sintong terlihat tinggalkan Kejati Riau. Mantan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong terlihat mendatangi Kejaksaan Tinggi Riau dengan sebuah mobil mewah Alphard putih dan satu minibus lainnya Selasa 3 Maret 2026 sore. Kedatangan Ketua DPD 2 Partai Golkar Rohil itu memicu spekulasi publik terkait isu dugaan korupsi penggunaan dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 untuk proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar di Kabupaten Rokan Hilir. Afrizal Sintong tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan topi berwarna gelap saat memasuki gedung Kejati. Sekitar pukul 17 WIB, Afrizal keluar dari kantor tersebut dan meninggalkan lokasi menggunakan mobil Toyota Alphard putih bernomor polisi BM 174 LE. Informasi yang beredar menyebutkan pemeriksaan dilakukan oleh jaksa pada bidang tindak pidana khusus. Namun pihak Kejati Riau belum memberikan keterangan resmi. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Zikrullah mengaku belum menerima laporan terkait pemanggilan tersebut. Memang ada pemanggilan AS, saya belum dapat infonya, ujar Zikrullah. Sebelumnya, Afrizal telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam sejumlah perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum. Salah satunya terkait penggunaan dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 untuk proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar di Kabupaten Rokan Hilir. Perkara tersebut kini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Selain kasus DAK, nama Afrizal juga sempat dikaitkan dalam perkara dugaan korupsi dana participating interest 10% dari PT Pertamina Hulu Rokan senilai 551,4 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2023 hingga 2024. Dana tersebut dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir. Dalam perkara PI, penyidik telah menetapkan 4 tersangka. 3 diantaranya masih dalam tahap pemberkasan, yakni Zulkifli selaku pengacara perusahaan, Muhammad Arif sebagai asisten 2 ekonomi dan antar lembaga PT SPRH, serta Dedi Saputra yang menjabat kepala divisi pengembangan perusahaan. Sementara itu, mantan Direktur Utama PT SPRH, Rahman, telah lebih dulu dinyatakan lengkap berkasnya dan dalam waktu dekat akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ketika kembali ditanya apakah kedatangan Afrizal berkaitan dengan perkara PI tersebut, Zikrullah tetap menyatakan belum memperoleh informasi detail. Saya belum dapat infonya, tegasnya singkat. Dalam pengembangan kasus ini, penyidik telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan aliran dana. Salah satunya, 1 unit stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Raya Petapahan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Penyitaan dilakukan guna mengamankan barang bukti serta menelusuri dugaan kerugian negara. Keempat tersangka dalam perkara PI dijerat Pasal 2 Ayat 1 Jongto Pasal 3, Jongto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Jongto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai 64.221.484.127,60 rupiah, Angka tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri peran masing-masing pihak dan mengamankan aset yang diduga terkait. Pengusutan kasus ini sendiri bermula dari tahap penyelidikan sebelum akhirnya ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau nomor Prin 06 lebar .4 FD.1 Juni tahun 2025 tertanggal 11 Juni 2025.